Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Yuliana SKEP MKEP, dosen tetap program studi ilmu keperawatan, program sarjana, Fakultas Kesehatan Universitas Baitur Rahim Jambi. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Mata kuliah ini merupakan bagian dari keilmuan saya dan termasuk dalam mata kuliah wajib di semester 4 dengan kode MKPIK 41922 dan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. CPMK dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, fisiologi, patofisiologi, serta manifestasi klinis dari berbagai gangguan pada sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Yang kedua, melaksanakan asuhan keperawatan secara holistik sesuai dengan standar praktik keperawatan. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan keterampilan keperawatan dasar dan lanjut sesuai kebutuhan pasien seperti pemberian insulin, pemasangan NGT, kateterisasi, dan manajemen cairan. Selain itu, capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang relevan salah satunya adalah CPL 4, yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium maupun lapangan, baik klinik maupun komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan dan keselamatan pasien. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan dengan yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Materi dalam mata kuliah ini fokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pada sistem endokrin, pencernaan, eliminasi, dan imunologi, dengan mengacu pada proses keperawatan serta pendekatan keperawatan medikal bedah dan intervensi keperawatan yang bersifat holistik. Dalam pelaksanaannya, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student center learning melalui metode learning, studi kasus, problem based learning, dan demonstrasi keterampilan. Evaluasi pembelajaran yang saya nilai dari mahasiswa adalah sikap, perilaku, kehadiran, dan keaktifan 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah buku ajar yang saya susun sendiri berjudul Keperawatan Medikal Bedah 1, modul keperawatan, dan menggunakan karya ilmiah lainnya. Selanjutnya, mari kita simak bersama proses pembelajaran saya di kelas pada pertemuan ke-6 dengan topik materi gangguan sistem pencernaan seperti gastritis, hepatitis, diare, apendisitis, kolelitiasis, dan kanker kolon. Proses ini mencerminkan penerapan metode student center learning yang saya terapkan dalam perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar semuanya? Siap, Bu. Oke. Ini pertemuan kita yang ke-6 ya. Materinya tentang gangguan sistem pencernaan ya. Beberapa materi seperti apendisitis ya, kolelitiasis, kanker kolon, diare, dan gastritis ya. Nanti sesuai RPS ya. Nah, yang akan saya paparkan hanya tentang apendisitis selama 15 menit ya. Nah, untuk jam berikutnya ya, sisanya kalian belajar mandiri ya. Kalian cari tentang peritonitisnya, cari tentang gastritisnya, dan lainnya ya. Oke. Masih ingat tidak pembelajaran tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan? Ya, silakan. Nah, baik, yang pertama, makanan masuk mulai dari mulut, esofagus, lalu lambung, lalu ke usus halus, usus besar, lalu ke rektum. Oke, ada yang ingat fungsinya apa saja? Kalau saya, Bu, Ya, silakan. kalau lambung itu fungsinya untuk mencerna makanan. Ya. Terus kalau usus besar itu untuk menyerap air atau elektrolit. Lalu kalau usus kecil itu untuk menyerap cairan nutrisi dan makanan, Bu. Oke, bagus ya. Nah, itu sebagian yang kalian ingat kemarin. Kita langsung saja. Terlihat kan ini dari belakang? Ini tentang apendisitis ya. Tentang apendisitis. Apa sih apendisitis? Pernah dengar nggak sebelumnya? Usus buntu kalau bahasa kampungnya ya. Iya, Bu. Ya, ada yang pernah apendisitis? Tidak. Semoga tidak pernah ya.
yang mengalami peradangan itu disebut dengan apendisitis. Ya. Nah, kalau berdasarkan teori ya dikatakan seperti ini. Ya, apendisitis adalah inflamasi akut pada apendik yang bukan merupakan organ esensial dalam proses pencernaan. Penyebabnya yang ini virus, bakteri ya yang mengendap dalam apendik tadi. Oke, kamu sampai di sini? Kalau kalian bisa ini ya bisa bayangkan ya usus kita ini bergerak terus, jadi makanan itu didorong ya. Nah sampai pada makanan yang masuk ke dalam apendik ya, dia mengalami pengendapan sehingga berkembang bakteri dan virus di situ sehingga terjadinya peradangan ya. Nah atau fisiologi mengatakan bahwa apendik merupakan inflamasi apendik pneumonia ya karena struktur yang terpenting. Apendik merupakan tempat yang ideal bagi bakteri untuk bertumbuh ya, sehingga mengakibatkan nyeri ya, ada penyumbatan ya, ada inflamasi ya dan sebagainya. Gejalanya apa sih? Kalau yang dilihat di sini apa gejalanya? Nyeri ya? Iya. Nyeri. Tahu bagaimana rasanya nyeri? Tahu pernah nyeri? Pernah. Ini dari bagian mana yang disalahkan? Perut kanan bagian bawah. Oke, perut kanan pada bagian bawah. Ya. Ini namanya nyeri tekan. Kalau yang kalian lihat yang perut, ya, ini namanya nyeri tekan. Di perut itu pada bagian bawah, bagian sini ya, kalau ditekan di titik lebar ini namanya, ya, itu akan terjadi nyeri lepas. Ya, karena kurang lebih 2,5 cm ya, saat dilepas dia akan mengalami nyeri. Gitu. Nah, yang satu lagi tentang absur atau sign ya, nyeri pada saat rotasi internal pada paha kanan. Kan bisa dilihat gambarnya ya, dilekukan lalu pasien akan merasakan nyeri. Yang satu lagi pasien dinyerikan namanya sopa atau pistol sign ya, pistol sign ya, lalu posisi nyeri lalu kan ke belakang. Pernah mencoba seperti ini? Belum. Oke, kita lanjut. Nah, pengobatannya apa kira-kira kalau sudah pasien nyeri? Apendiknya sudah radang, pasiennya nyeri, ya. Pengobatannya apa? Pembedahan. Ya. Ada keluarga yang pernah ini lakukan appendektomi? Tidak. Nah, itu pembedahan namanya appendektomi. Ya. Apakah bisa dikasih dengan antibiotik untuk mengatasi peradangan? Bisa ya. Tapi kalau sudah nyeri pasien sudah nyeri berat, ya biasanya dokter ya akan mengindikasi untuk pembedahan. Nah, kita fokus bidang kita ya, asuhan keperawatan apendisitis ya. Kalau dikaji ya riwayat kesehatannya ya yang tadi daripada abdomen kanan bagian bawah ya. Nah, itu biasanya pasien datang dengan keluhan tersebut ya. Lalu ada ekspresi meringis ya, bisi usus tidak normal, ada mual dan muntah ya, sehingga muncullah beberapa masalah ya. Dikuatkan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pendik ini pemeriksaannya adalah pemeriksaan labor ya, melihat nanti leukosit meningkat gitu ya. Nah, sudah itu hasil ultrasonografinya menunjukkan inflamasi pada apendik. Ya, jadi nggak hanya pemeriksaan yang tadi saja ya, tapi itu juga pemeriksaan penunjang. Oke. Diagnosa apa yang muncul kalau pasien sudah memiliki ada apendisitis? Ada prabedah, ada pasca bedah. Ya, ini kalau kalian baca ada resiko infeksi, ada nyeri akut. Pasca bedahnya begitu juga, ada resiko infeksi dan ada nyeri akut. Ya, nah, ini sama-sama diagnosa yang sama, tetapi tentu akan tujuannya berbeda. Ya, kalau misalnya prabedah, ya pasien belum dibedah, kondisinya nyeri pada saat ada inflamasi. Kalau
nyeri operasi. Oke. Ini intervensi ya, rencana asuhan keperawatannya ya. Tujuannya kalau diagnosa nyeri itu pertama tujuannya adalah tingkat nyeri menurun ya, dilengkapi dengan beberapa kriteria hasil ya. Nah, yang kedua kalau intervensi itu ada manajemen nyerinya, terdiri dari observasi. Apa yang diobservasi? Nyerinya yang diobservasi ya. Sudah itu terapeutik ya. Terapeutik itu ini perawat biasanya memberikan tindakan non farmakologi ya, sebelum nanti dia berkolaborasi memberikan obat-obatan. Nah, tapi pasien juga kita berikan edukasi. Edukasinya apa? Gimana cara pasien meninggalkan nyeri, ya, mengidentifikasi nyeri, kalau nyeri pasiennya ngapain. Oke. Yang diagnosa kedua itu ada resiko hipovolemia. Tujuannya status cairannya itu balance, ya, seimbang. Kalau tadi ada tanda-tanda dehidrasi, ini dia nggak ada. Apa yang perlu dilakukan? Manajemen hipovolemia, ya. Periksa dulu tanda-tanda hipovoleminya, dehidrasinya ada nggak gitu ya. Terus baru diberikan cairan oral, ya. Nah, setelah diberikan cairan oral, diedukasi membutuhkan batas minum itu berapa banyak, ya. Anjurkan perubahan posisi dada, ya. Nah, dan kalau perlu kolaborasi pemberian cairan intravena. Tahu kan? Pemberian cairan intravena itu masak infus itu berarti pemberian cairan intravena. Oke. Yang ketiga resiko infeksi, ya. Nah, setelah kalau resiko infeksi ini, ya, tujuannya adalah jangan sampai pasiennya infeksi. Bagaimana caranya? Ya, gejala infeksinya dilihat, ya, dimonitoring. Terus batas jumlah pengunjungnya dibatasi. Ya, tindakannya harus secara aseptik. Apa pakai yang scoop, ya. Nah, selanjutnya perawatnya harus rajin cuci tangan. Ya, keluarganya juga harus cuci tangan. Pasiennya pun juga harus cuci tangan, menghindari jangan sampai terjadi infeksi pada pasiennya. Namanya pertahanan teknik estetik. Ada yang bertanya sampai sini? Kami dulu, silahkan. Bagaimana kita menentukan skala nyeri dulu? Gimana menentukan skala nyeri ya? Karena tadi kalian disuruh ya monitoring nyeri pasien. Ada yang bisa jawab? Mungkin menjawab untuk menentukan skala nyeri mungkin yang ringan itu 1 sampai 3, yang sedang itu 4 sampai 6, dan yang berat itu 7 sampai 10. Oh iya, ada ini ya pemeriksaan nyeri ya, dinilai dari skala apa namanya? Skala dari 1 sampai 10. Ada ringan, sedang dan berat. Nah, tidak itu saja yang dilakukan ya. Pertama kita kaji dulu ya, kaji penyebab nyeri itu apa? Ini namanya P. Ada PIRST ya. P-nya apa? Penyebab nyeri ya. Q-nya apa? Kualitas nyeri. Apakah nyerinya itu seperti tertusuk? Apakah nyerinya seperti terbakar gitu ya? Nah, apakah nyerinya tertekan ya? Lalu R, region itu tempat. Nah, kalau ini di mana nih tempatnya nih? Perut kanan bawah ya. Nah, habis R apa lagi? Habis S ya. S apa? Skala nyeri ya, tadi 1 sampai 10. Lalu terakhir adalah T. T itu apa? Time apa? Waktu nyerinya kapan? Saat beraktivitas, saat mau tidur, atau saat bergerak ya, atau saat dia diberikan nyeri gitu ya. Nah, itu perlu juga dikaji. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kayaknya kalian lebih tertarik dengan tentang nyerinya ya. Baiklah ya, karena kalian tertarik tentang nyerinya, coba ya, ini kan ada terapeutik ya, teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri ya. Sudah belajar ini kan holistik kan? Sudah.
teknik holistik. Ya, kalau saya contohkan satu relaksasi nafas dalam. Yang lain apa? Terapi meditasi. Ada yang lain? Terapi musik. Ini kalian belajar di holistik ya? Ya. Coba bisa nggak diterapkan di APD ini daripada APD? Bisa? Bisa? Bisa. Keren Bu ya. Nah, coba ini ya pembelajaran kelompok ya, bagaimana ya melakukan asuhan keperawatan untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien apendisitis dengan yang tadi dengan meditasi, yang satu lagi dengan terapi musik ya. Silakan berdiskusi ya, nanti sampaikan. Ya baiklah ya, kita coba ya teknik non farmakologinya ya. Silakan yang meditasi. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang terapi meditasi. Yang pertama, tujuan dari terapi meditasi itu untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, dan agar lebih tenang. Saya akan memberikan contohnya. Posisikan tangan seperti ini, pejamkan mata, tarik nafas, lalu hembuskan. Ulangi beberapa kali agar lebih nyaman. Oke, ini bisa dipraktekkan ke pasiennya nanti ya. Coba yang ini, yang musik. Terapi musik. Baik teman-teman, ada pun terapi musik yang bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu terapi musik Mozart yang bisa didengarkan sekitar 10-15 menit sambil menarik nafas dalam. Oke, sambil relaksasi gitu ya. Oke, silakan duduk. Jadi ini pilihannya gampang ya. Pasien bisa dengan musik atau dengan meditasi. Nah, sesuai perjanjian kita tadi, kita akan berdiskusi tentang materi yang lain ya. Bagi 4 kelompok silakan ya. Diare, yang satu lagi kelompok membahas tentang gastritis, yang satu tentang kolergiasis, dan yang ini tentang kanker kolon ya. Oke, silakan berdiskusi dalam waktu 50 menit ya. Nanti 50 menit ke depan kita menunjukkan. Menyimpulkan kesimpulannya. Ya, yang lain silakan ya. Baiklah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu diare adalah di mana kondisi seseorang mengalami BAB 3 kali sehari, di mana kondisi BAB yang cair biasanya disertai darah dan juga lendir yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya bisa dehidrasi dan juga lelah. Intervensi dari keperawatan yang kita bisa berikan seperti memberikan cairan oralit dan intravena. Oke. Kita sebelah sini dulu ya, kolergiasis. Coba. Siapa yang mau memaparkan tentang kolergiasis? Kolergiasis adalah kondisi terbentuknya batu empedu di dalam kantong empedu yang dapat menyebabkan nyeri perut di bagian kanan atas. Iya, intervensi perawatan apa yang bisa dilakukan untuk kolergiasis? Langsung saja tadi penjelasan. Ya. Intervensi yang dilakukan adalah apa? Kolergiasis adalah kondisi terbentuknya
kalian ke depannya ya, yang membuat asuhan yang dipresentasikan tadi ya. Lalu ini adalah tugas video ya yang bisa kalian lihat untuk praktek perawatan luka laparotomi ya. Ini menyambung dari materi yang kita pelajari tadi. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan serta menjadi bagian dari kontribusi saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada pelaksanaan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.